Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, khususnya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baik anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat yang diadakan oleh SMK Wahidin Kota Cirebon. Baik, sebelumnya izinkan moderator memperkenalkan diri. Nama moderator Sukarno, asalnya dari Indramayu, sebagai guru PAI di SMK Wahidin Kota Cirebon. Baik, itu mungkin perkenalan singkat. Selanjutnya langsung saja kita berbincang-bincang dengan pemateri kita yang akan membahas tentang Islam rahmatan lil alamin, atau Islam rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini sudah datang pemateri kita yang luar biasa. Pematerinya bernama Al-Ustadz Ahmad Bana, lahir di Cirebon tanggal 17 Februari 1981. Aktivitas beliau sekarang mengajar di Pondok Pesantren Darul Fikr dan MTS Bina Cendekia Mertapada, dan beliau juga sebagai ketua GP Ansor di Kota Cirebon. Mungkin itu perkenalan singkat dari pemateri. Langsung saja, tidak berpanjang lebar, kita langsung serahkan pemateri untuk menyampaikan materinya tentang apa sih itu Islam rahmatan lil alamin. Baik, waktu dan tempat kami disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih pada saudara moderator, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersilaturahmi. Baik, anak-anak sekalian, saya akan sedikit mempersingkat karena waktunya tidak terlalu panjang. Konsep tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau Islam dari segi bahasa itu sebetulnya artinya adalah damai, artinya selamat gitu. Jadi otomatis ketika berbicara tentang Islam maka berbicara tentang kedamaian. Artinya Islam ketika lahir itu memang dalam rangka untuk mendamaikan, dalam rangka untuk kedamaian bagi alam semesta ini. Kita tahu di dalam sejarah bahwa Islam lahir yang membawa adalah Nabi Allah Muhammad SAW. Dari pertama kali muncul dan sampai dengan sekarang itu gejolaknya itu memang luar biasa. Ketika zamannya Kanjeng Nabi itu ya dari kaum kafir Quraisy dan pasti dari kalangan munafikun juga iya. Dan ini menjadi cikal bakal sebetulnya kalau kita mau berpikir, cikal bakal lahirnya kemudian berbagai macam aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Bisa dikatakan begitu, karena Islam ini kan berbagai macam corak ya. Berbagai macam corak
dari mulai segi akidah, dari mulai segi syariah, dan pemikiran-pemikiran yang lain. Karena memang Kanjeng Nabi sendiri pernah menyampaikan bahwa Islam ini nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. 73 golongan, 72 semuanya masuk ke dalam neraka dan satu golongan saja yang masuk ke dalam surga. Nah, sahabat bertanya ketika itu, siapa yang satu golongan ini yang nanti akan masuk ke dalam surga? Beliau menjawab, yang satu golongan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seluruh umat Islam, seluruh golongan yang ada di dalam umat Islam ini semuanya mengaku bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini menjadi persoalan besar sebetulnya, apalagi untuk zaman sekarang. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang bagaimana sebetulnya? Yang nanti dikatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi seluruh manusia, kan begitu. Ini kan ada kaitannya. Nah, artinya Nabi walaupun sudah sekarang tidak ada, artinya rahmat itu harus selalu muncul, harus selalu ada sampai kiamat mungkin gitu. Nah, ini artinya kita harus jeli, orang-orang zaman sekarang khususnya harus jeli menentukan, mengambil sikap mana seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti, sehingga betul-betul menjadi rahmat lil alamin. Tidak heran sebetulnya ketika dulu misalkan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah sesudah Kanjeng Nabi, itu memang diberitakan oleh Kanjeng Nabi untuk mengikuti 4 sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Ikutilah olehmu sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin min ba'di. Sunnahnya khulafair rasyidin sesudah Tuhan itu. Tapi nyatanya enggak. Artinya nyatanya enggak ada yang ikutnya Sayyidina Ali saja misalkan. 3 sahabat yang lain tidak diakui sebagai kekhalifahannya. Atau misalkan kepada sahabat Umar yang menyatakan bahwa tarawih itu 20 misalkan. Ini kan yang mencetuskan adalah Sayyidina Umar. Tapi nyatanya juga tidak Nabi. Padahal mengikuti sahabat yang 4 ini adalah perintah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sejarah mengatakan bahwa 4 sahabat ini semuanya yang tidak wafatnya tragis itu cuma Sayyidina Abu Bakar saja. 3 sahabat yang lain itu semuanya dibunuh, gitu. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa memang dari pertama kali pertumbuhan Islam itu banyak sekali fenomena-fenomena yang mengerikan. Pasca sahabat misalkan cucu baginda Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan begitu. Ini 2 cucu beliau yang sangat dicintai itu dibunuh. Sayyidina Hasan diracun, semua yang ada di dalam perutnya itu keluar dari mulutnya. Kemudian Sayyidina Husain sendiri dipenggal kepalanya, kemudian bukan hanya dipenggal tetapi kemudian dipermainkan kepala, diludah dan sebagainya. Nah, ini memang fenomena ini dari dulu. Lalu kemudian sampai dengan sekarang gejala-gejala semacam ini tumbuh. Maka ada sebuah pemikiran-pemikiran yang harus kita luruskan di sini, bahwa seharusnya memang kita memandang Islam itu seperti apa. Mau yang kasih sayangkan, apakah yang mau keras-kerasan kan begitu. Kalau keras-kerasan dari dulu sudah, kejadian membunuh itu, bahkan cucu Nabi sendiri dibunuh, Khulafaur Rasyidin juga dibunuh. Nah, ini kan menunjukkan sesuatu artinya gitu ya. Nah, sekarang fenomena yang terjadi sekarang, nah, Islam ini luar biasa diadu domba. Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang memang kemudian menggarap sesuatu pada akhirnya supaya Islam ini runtuh, Islam ini hancur. Di Timur Tengah contohnya sudah banyak negara-negara yang Islam ini kemudian hancur. Lah bisa jadi Indonesia ini menjadi target berikutnya.
utama bagaimana caranya Islam ini hancur. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa Islam yang seharusnya kita ikuti itu siapa, yang kita ikuti itu yang bagaimana, maka insya Allah Indonesia ini akan selamat-selamat saja. Yang bagaimana? Yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya konsepnya itu besar. Artinya besar begini, ada sesuatu hubungan antara Islam dengan Islam, antara Islam dengan non Muslim, kan begitu, antara berbagai macam suku bangsa, itu pun tidak dilihat di sana. Islam kemudian lahir dan kemudian berkembang sampai dengan saat sekarang ini dan masuk ke Indonesia itu dengan cara yang damai. Kita tahu misalkan Wali Songo, ya, kalau di Pulau Jawa itu Wali Songo yang sangat terkenal. Wali, konsep di dalam Al-Quran ada, ya, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya memang wali itu ada yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dipercaya oleh masyarakat Islam ketika itu. Ya, sampai dengan sekarang gitu. Nah, Wali Songo ini kemudian membawa corak keislaman yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Kenapa begini? Karena memang Wali Songo ini mempunyai latar belakang pemahaman keislaman yang rahmatan lil alamin. Kita tahu bahwa hampir semua wali 9 itu, bukan hampir, semua wali 9 itu latar belakang keagamaannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian diperkuat dengan pemahaman-pemahaman Thariqah. Kalau Thariqah itu biasa di dalam istilah akademis, kemudian dipahami dengan tasawuf. Tasawuf itu adalah inti daripada pemahaman keislaman, sehingga seseorang bisa bersikap halus, bersikap lembut, membersihkan hati, tidak pernah hasud, tidak pernah sombong, tidak pernah mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan ajaran-ajarannya semacam ini kemudian terus kita gali dan kita gali, pada akhirnya kemudian kita bisa betul-betul menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai, Islam yang sukanya merangkul, bukan Islam yang senantiasa maunya memukul, Islam yang tidak mau saling mencela, tapi betul-betul saling asuh kasih sayang antar sesama muslim dan antar kepada non muslim juga. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Nah, maka konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini sangat penting, kita harus kita kaji. Kenapa? Karena Indonesia ini Masya Allah benturan-benturan adu domba itu luar biasa. Islam dibenturkan dengan Islam yang lain kan gitu. Kemudian memang di Indonesia ini berbagai macam corak keislaman ada macam-macam. Ada yang sangat halus sekali, sangat lembut sekali, ada yang keras sekali, ada yang berani mengkafirkan, bahkan yang begitu. Kalau sudah berani mengkafirkan berarti merasa benar sendiri kan begitu. Kalau sudah merasa benar sendiri ya pasti salah. Orang merasa paling benar itu pasti salah kan. Lah, maka kita betul-betul harus hati-hati memandang, lihat tokoh kan gitu kan, lihat tokoh, lihat latar belakang. Kadang-kadang zamannya sekarang zaman medsos. Kalau medsos itu tidak terlepas dari entertain. Kalau entertain itu bisa dibikin, artinya bisa dibikin yang bagus, bisa dibikin yang indah. Orang yang biasa-biasa saja bisa kelihatan baik sekali kan. Orang-orang yang keilmuannya biasa-biasa saja, yang tidak punya latar belakang yang jelas, tidak punya silsilah keilmuan yang jelas pun bisa kemudian populer dan kemudian banyak yang mengikuti yang begitu. Dan yang heran pada zaman sekarang ini terjadi seperti itu. Islam yang begitu keras, yang terhadap sesamanya saling menghujat dan sebagainya. Nah, ini tidak mencerminkan sama sekali konteks daripada Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu lebih kepada bagaimana kemudian penggalian hati kita yang masuk ke dalam ruhani, bukan hanya secara pemahaman
biasa, tapi masuk ke dalam sisi ruhani. Rohani seseorang kemudian diolah sedemikian rupa, betul-betul kemudian memahami bahwa ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah amanah yang harus diemban oleh muslim dan begitu. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Jadi perintah Allah itu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu fis-silmi kaffah, ke dalam Islam yang betul-betul sempurna dan begitu. Betul-betul sempurna itu kan artinya kita punya atau diberikan kesempatan untuk mengkaji, ya, diberikan kesempatan untuk mengkaji bagaimana menjadi Islam yang sempurna. Ya. Nanti kelanjutan ayatnya ini bukan hanya perintah kita itu untuk mengikuti atau masuk ke dalam Islam yang sempurna saja, tetapi setelah itu wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya, innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti di sini menggambarkan bahwa ketika kita menuju kepada Islam yang sempurna, ya, di situ juga ada sebuah kelindan daripada siasat-siasat setan yang sehingga menunjukkan manusia agar tidak sempurna Islamannya kan begitu. Ya, memang tugas setan itu diperintah oleh Allah, bukan diperintah, keinginan setan itu adalah ya dia menyesatkan manusia kan begitu. Jadi ketika ada manusia yang ingin agamanya sempurna, agamanya lurus, pasti dia akan berhadapan dengan setan dan gitu. Nah, ketika ini menjadi persoalan yang tidak diketahui, kadang-kadang setan itu berkelindan luar biasa, membisikkannya itu bukan hanya dengan sesuatu bisikan biasa. Setan itu ada banyak, ya, ada 9 anaknya iblis, itu 9. Di antaranya adalah Abjad. Abjad itu punya tugas untuk menyesatkan para wali, para ulama. Setannya juga namanya Abjad. Abjad itu sangat putih. Nah, setan yang semacam ini itu setan yang bisa dalil, mungkin bisa hafal Al-Quran. Jadi baca Al-Quran nggak apa-apa, biasa, bisa hadis. Nah ini Abjad namanya. Lah, artinya karena semacam ini kita harus betul-betul memandang keislaman ini harus dengan hati yang bersih. Memandang sesuatu betul-betul harus dengan, bukan hanya pandangan mata biasa. Carilah di hati kita, mana sih yang harus kita ikuti yang begitu. Oh, nabinya saja mengatakan 72 masuk neraka, semua yang satu masuk surga. Ini kan berarti ada kajian yang harus kita lakukan. Nah, kemudian di dalam keterangan yang lain, kajian Nabi menyatakan bahwa ikutilah yang terbanyak, karena memang terbanyak di Indonesia, terbanyak di dunia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terbanyak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di dalam mayoritas itu jauh daripada kesesatan. Logikanya begitu. Nah, kalau yang sempalan sedikit, aliran-aliran keyakinan apalagi kan begitu. Nah, ini sudah otomatis kan begitu. Lah, dan yang penting lagi yang kita ikuti adalah orang-orang yang keilmuannya tersambung dengan Rasulullah SAW. Nah, kita ini di Indonesia alhamdulillah punya nikmat yang luar biasa. Kita zaman sekarang ini hadir di muka bumi gak pusing-pusing. Kita nggak hidup ketika zamannya misalkan Sayyidina Husain, enggak, tapi kita zaman sekarang dan kemudian menemukan banyak sekali pesantren yang sudah beres, yang ilmunya sudah betul-betul luar biasa. Nah, ini marilah kita ikuti. Ini mungkin sebagai pengantar dari saya, barangkali nanti ada dialog, saya persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Bana yang telah menyampaikan konsep dari Islam rahmatan lil alamin. Sebagai pengantar tadi dijelaskan bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian
dan juga kita harus pahami bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi semua alam gitu ya. Nah, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari siswa-siswa dari SMK Wahidin, boleh mangga. Oke, makasih. Perkenalkan nama dan pertanyaannya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Viola Melania dari kelas 11 FPL 2. Di sini saya ingin bertanya, apa sajakah sikap seorang muslim atau siswa yang termasuk ke dalam rahmatan lil alamin? Terima kasih. Selanjutnya mangga yang kedua ditampung dulu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Suciamadani dari kelas 10 OTKP 1. Saya ingin bertanya, apakah ijtihad itu berkaitan dengan rahmatan lil alamin, dan bagaimanakah bentuk ijtihad itu sendiri terkhusus untuk seorang siswa? Terima kasih. Jihad, bentuk jihad. Mangga terakhir dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sofiana dari 10 TKP 2. Saya ingin bertanya, dalam Islam terdapat perbedaan-perbedaan. Bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut sesuai dengan makna rahmatan lil alamin? Terima kasih. Terima kasih pada siswa-siswi yang sudah bertanya berkenaan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin pertanyaan yang pertama bisa diulang dari Viola gitu ya, bahwasanya apa saja sikap kita sebagai seorang muslim yang bisa kita lihat dari perspektif Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, apakah jihad itu berkaitan dengan rahmatan lil alamin, dan bagaimana bentuk jihad itu sendiri terkhusus bagi kita seorang pelajar. Dan yang ketiga, dalam Islam terdapat perbedaan-perbedaan, bagaimanakah cara menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut yang sesuai dengan makna dari rahmatan lil alamin. Itu mungkin mangga bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Sikap sebagai seorang murid ya, siswa. Bagaimana sih sebetulnya konsep rahmatan lil alamin ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau rahmat itu kan artinya kasih sayang. Ya, artinya kasih sayang. Tentunya berarti begini, ada sesuatu yang harus kita benahi, karena kasih sayang itu tidak bisa tumbuh begitu saja, tapi bisa kemudian kita pikirkan bagaimana sebetulnya kita menjadi orang yang rahmah, yang kasih sayang. Kalau aslinya yang namanya manusia itu seharusnya punya rahmah, kasih sayang. Kenapa? Karena rahmah ini adanya itu dalam sisi rohaninya, dalam sisi ruh. Jadi roh manusia itu aslinya suci, bersih, ya kan? Lalu kemudian manusia ini diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam jasad yang kasar, jasad yang kokoh. Pada akhirnya kemudian banyak sekali perubahan-perubahan pada diri manusia. Manusia jadi sombong, punya hasud, punya iri, punya dengki, punya riya, dan sebagainya, penyakit-penyakit hati yang lain. Nah, itu menjadi persoalan besar ketika manusia belum menemukan jati dirinya sebagai manusia, dan dia tidak akan bisa menemukan seperti apa sih rahmah bagi dirinya dan bagi orang lain. Bagi dirinya saja kadang-kadang tidak tahu. Kalau kita memang betul-betul rahmah, kasih sayang terhadap diri kita, entar kita menyayangi diri kita.
Belum tentu. Buktinya apa? Lebih memilih HP, mainan HP, apa lebih untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran? Jujur, ya kan? Nah kalau jujur gimana? Itu kan tidak rahmat, tidak menunjukkan rahmat kasih sayang terhadap diri kita. Kalau kita rahmat kasih sayang terhadap diri kita, sesuatu yang lebih manfaat itu lalu kemudian kita lebih pilih ketimbang yang lainnya kan begitu. Atau paling tidak ya mainan nggak apa-apa lah, tapi ya sekali-kali saja, bukan berkali-kali. Kalau berkali-kali namanya kecanduan kan begitu. Nah, ini contoh kecil, rahmahnya seperti itu, yang kecil-kecil saja, tapi ini akan menemukan sebuah kenyataan yang luar biasa pada diri kita. Kasih sayang diri kita dulu lah. Insya Allah ketika kita bisa mengasihi sayang diri kita dan kita menunjukkan bahwa kita lebih memilih memprioritaskan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dalam diri kita, insya Allah nanti suatu saat akan terpikir pula orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa orang-orang di sekitar kita? Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya teman-teman kita punya orang tua kita, guru-guru kita kan begitu. Nah, kalau misalkan mau berkata jujur, siswa-siswi yang ada di SMK Wahidin ini, Anda lebih nyaman dengan teman Anda atau lebih nyaman dengan kakak atau adik Anda? Dengan teman, ya kan? Nyamannya tuh dengan teman, karena nggak ada urusan darah. Bapak kalau ibunya beda, bapak ibunya beda-beda sendiri kan. Tapi kenapa dengan kakak nggak bisa aku, dengan adik nggak bisa aku, sama orang tua misalkan tiap hari ribut aja, kan begitu? Rahmatnya di mana? Rahmat itu betul-betul menciptakan sebuah kebahagiaan yang begitu luar biasa. Kita berpikir ya betul-betul merevolusi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Gampang padahal. Kalau menurut orang merasa ketika kita melakukan sesuatu kemudian beliau mendapatkan kebahagiaan, berarti ada rahmat di sana. Kalau kita melakukan sesuatu untuk seseorang lalu kemudian orang itu bahagia, kalau bahagia itu artinya tidak ada ketersinggungan, ya kan? Tidak ada sesuatu yang negatif, berarti kita telah melakukan rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh yang menunjukkan rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Belum kepada yang lainnya, belum. Kita ada apa namanya, ada binatang-binatang yang ada di sekitar kita, ada kucing, ada ayam, itu juga rahmat, juga harus punya tanaman. Rumah misalkan, rumah itu kan harus diurus, berantakan dari belakang sampai depan, itu kan berarti ada rahmat di sana, ya kan? Kalau rahmat, sayangi diri sendiri, kebersihan adalah sebagai daripada iman misalkan, maka bersihkan rumah kita itu dari sesuatu yang kotor. Nah, ini betul-betul rahmat untuk diri sendiri dan keluarga kita. Nah, ini contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan. Nanti ketika kecil-kecil yang semacam ini kemudian kita bisa terapkan dengan baik, kita akan bisa bagaimana kemudian mencintai tetangga kita. Aja tetangga dikit lah, bapak, ibu, kakak, adik, bisa nggak mencintai dengan sempurna? Nyatanya enggak. Sama adiknya gimana? Sama kakaknya bagaimana? Sama orang tuanya bagaimana? Persoalannya bukan sama orang, diri sendiri. Maka perbaikilah diri sendiri terlebih dahulu, maka kemudian rahmah itu akan muncul dalam diri kita dan kita bisa memancarkan rahmat itu kepada orang lain. Kalau rahmah itu bisa memancar, kita bisa kelihatan. Jangankan ngomong, baru kelihatannya saja sudah menyejukkan orang yang betul-betul ada rahmah di dalam diri. Karena orang nggak kenal nggak apa ya, orang nggak kenal nggak apa, tapi kok mukanya menyebalkan misalnya. Kenapa sih sebetulnya itu bukan salah muka, bukan dari sana kan begitu. Tapi kan yang namanya hati itu memancarkan bahasa melalui muka, melalui mata, melalui mulut kan begitu. Coba muka itu mulut kita bergerak sedikit saja maknanya sudah banyak sekali. Bergerak sedikit, nggak mau bergerak. Contoh misalkan, itu kan ada ekspresi kan gitu kan, ada ekspresi, ada, ya kan? Itu ekspresi. Nah, ini akan bisa terwujud oleh kita manakala kita betul-betul, nah ini ada kaitannya tadi dengan jihad ya, betul-betul merespon sisi hati yang kita miliki. Nah,
kaitannya dengan jihad. Karena kata Nabi namanya jihad itu yang paling berat itu adalah jihad untuk melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Kalau sekarang jihad di Indonesia nggak ada jihad dan aman, tentrem, ayam. Ya, yang sekarang lagi viral hayalal jihad, itu jihad mau kemana? Di Indonesia jihad. Kecuali kalau misalkan dia mau jihad kemana nggak tahu. Di Indonesia aman. Ya, semua agama kemudian dilindungi dengan undang-undang, ya kan? Dilindungi oleh undang-undang, kemudian semuanya mempunyai hak yang sama di mata hukum, selesai. Jadi jangan yang aneh-aneh. Dan memang saya sendiri itu banyak kemudian melihat fenomena di mana orang meneriakkan betul-betul untuk melakukan jihad. Ada orang yang secara langsung berbicara dengan saya, ada gitu. Ya saya nggak nyebutkan orangnya kan. Ada yang betul-betul mengajak saya itu apa? Ajak aja itu pengajian. Ayo ke pengajian. Kita di sini kok nggak lihat ini kok, nggak lihat aliran dengan KNU, Muhammadiyah, PNS ada di dalam apa dalam rangka untuk menggulingkan negara. Apa itu jihad? Ini negara sudah sudah mendapatkan konsensus dari perwakilan orang-orang yang mendirikan negara pada waktu itu, ya kan? Orang-orang tokoh-tokoh alim ulama pada waktu itu mempunyai kesepakatan konsensus. Akhirnya terciptalah Indonesia ini menjadi negara yang Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945, begitu. Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Nah ini sudah menjadi konsensus. Apakah orang-orang dulu ini bodoh sehingga nggak ngerti apa itu konsep Islam, apa itu konsep khilafah misalnya? Ya paham betul, ya kan? Tapi lebih memilih Pancasila ya karena di dalam Indonesia ini beragam, bukan hanya Islam saja, agama banyak di Indonesia, suku, bangsa, bahasa banyak di Indonesia, dan alhamdulillah sudah berjalan puluhan tahun Indonesia dengan Pancasilanya bisa mendamaikan rakyat Indonesia. Itu kan luar biasa. Jangan diacak-acak gitu. Ngacak-ngacaknya apa? Jihad tadi. Jihad itu bagaimana? Jihad itu melawan diri sendiri dulu lah. Jangan melawan orang lain. Orang lain sudah beres, yang belum beres kita. Ya. Mikirnya begitu. Kalau mikirnya orang lain belum beres, ya kan berarti masa dia beres. Nah kalau kita sudah merasa diri kita beres, orang lain belum beres, jadi rasanya kita belum beres, maka beresi dulu diri kita. Kalau pengen jihad dulu apa yang ada di dalam nafsu kita ini. Nafsu itu Masya Allah, kalau kita paham tentang nafsu, wah ini saya bisa menjelaskan nafsu itu 1 jam lebih. Nah, waktunya nggak bakalan cukup, tapi saya sedikit menggambarkan nafsu itu bagaimana sih sebetulnya. Sampai kepada hal-hal yang sedang kita melakukan kebaikan, nafsu berbicara yang enggak. Contoh misalkan saya lagi ngomong di sini kan, berarti kan jadi pemateri itu adalah orang yang paling luar biasa. Kenapa? Dianggap paling pintar sehingga suruh ngomong di sini kan begitu. Kemudian saya ngomong di sini di dalam hati, sapa dulu, ya kan? Misal, sapa dulu saya kan begitu. Saya nggak mau nyontohin orang lain, saya saja. Salah dulu saya. Kira-kira bagaimana? Ketika mengatakan bahwa siapa dulu saya, merasa bahwa saya ini betul-betul paling pintar. Satu. Yang kedua, merasa bahwa apa yang bisa kita lakukan itu bukan dari Allah, tapi dari kita. Dua, berarti mengklaim bahwa itu adalah anugerah Allah menjadi kekuatan diri kita. Salah lagi. Benar kan? Ini contoh kecil nafsu. Nah, belum yang lainnya lagi sholat, misalkan sholat yang dimana kemudian orang semuanya tidur, sholat apa namanya? Tahajud. Sholat tahajud lagi enakan tahajud. Ini orang semuanya tidur, saya sholat sendiri. Hebat ini saya berarti. Ngerasa bangga. Itu namanya ujub. Penyakit hati itu sholatnya nggak diterima, jaminan. Gak diterima, ujub semacam itu jaminan gak bakalan diterima. Itu
jihad model begitu tuh perlu, itu penting, harus benahi amal ibadah kita, perilaku kita, sampai kita misalkan ranking 1 terus misalkan, hebat ya? Hebat ya? Ranking 1 dari mulai SD sampai SMK itu kelas berapa berarti? Kelas 12 ranking 1 terus, hebat ya? Harus ngerasa hebat ya? Ya, hebat ya, tapi ngerasa hebat salah. Ngerasa hebat itu adalah nafsu yang harus kita jihadi. Nah, kalau misalnya merasa bahwa kita diri hebat, nah berarti masih ada persoalan. Persoalannya gimana? Yang ngomong belasan HP. Orang ini sisi terus kan hebat yang pikiran kita. Jadi orang di apa pandang sama dia belesak semua, jelek semua. Di bawahnya dia semua. Tempatnya di bawahnya. Saya ini satu loh. Kenapa saya nggak punya adab? Kenapa nggak beresin hati nafsu itu? Nah itu jihad. Kemudian yang satunya itu apa tadi? Perbedaan Islam ya, corak-corak keislaman. Islam memang banyak ya, banyak. Lah kita ini satu harus bisa menentukan kita akan ikut siapa. Kita harus tentukan kita mau ikut ke siapa, orangnya ke siapa. Karena ini akan menentukan bagaimana kemudian kita melangkah. Ya. Bagaimana kita akan melangkah. Dan ini adalah tanggung jawab diri kita di dunia dan di akhirat. Nah kenapa? Karena Nabi itu mengatakan alaikum bil jamaah, ikutilah jamaah, organisasi, ikutilah perkumpulan, ikutilah sebuah komunitas yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagaimana kan? Ini persoalan besar sekarang gitu. Nah, gampangnya begini, mana organisasi-organisasi yang kemudian kita anggap bahwa adanya organisasi itu memberikan kedamaian terhadap masyarakat, yang tadinya harusnya secara politis misalkan hitung-hitungannya adalah hancur, katanya enggak, yang harusnya chaos, ternyata enggak, yang bisa mendamaikan negara, yang bisa mendamaikan masyarakat, yang bisa mendamaikan pengikut-pengikutnya. Nah ini adalah Islam yang harus kita ikuti. Lalu kaitannya dengan organisasi yang lain atau pemahaman keislaman yang lain, ya biasa aja, gak usah ditanggapi serius-serius saya kira. Kenapa? Karena punya prinsip masing-masing. Anda merasa benar ya silakan, kan begitu. Tapi yang jelas, lihatlah latar belakang, lihatlah ketika mengungkapkan alasan-alasan agamanya. Apakah alasan-alasan agama itu bisa betul-betul dipertanggungjawabkan dalam sisi keilmuan agama atau tidak? Kalau misalkan bisa dipertanggungjawabkan, artinya semuanya berdasar ya udhifa ila nabi, ya kan? Kemudian disandarkan kepada kanjeng Nabi, disandarkan kepada Al-Quran, hadis, kepada Nabi itu bukan hanya kemudian yang dilakukan oleh Nabi saja, tidak. Yang disandarkan kepada Nabi itu contoh saya tadi misalnya, ketika kanjeng Nabi tidak melakukan, lalu kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin min ba'di, zamannya Abu Bakar, zamannya sahabat Umar, Utsman, Ali, kemudian dilakukan, maka itu pun menjadi perintah yang disandarkan kepada kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi mau nyuruh kita apa? Ikutilah Khulafaur Rasyidin, kan begitu. Nah ini, ketika ada sandaran-sandaran dalil yang kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Al-Jamaah, atau yang disandarkan kepada ini semuanya, ada kias dan gitu ya, dan sebagainya, maka inilah yang harus kita ikuti. Insya Allah agama ini tetap dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memandang manusia ini memang dengan rahmat ya. Cuman manusia yang kadang-kadang tidak bisa melihat bahwa itu adalah sebuah petunjuk yang datang dari Allah.
ada kiai datang gak ditanggapi, ada ustadz yang datang gak ditanggapi, ada. Kalau sekarang zamannya YouTube, lihat YouTube malah yang enggak, lihat kiai malah kiainya yang aneh-aneh misalkan, kan gitu. Kita harus tahu ini kiai model apa sih kan, ustadz model apa sih, kiai model bagaimana sih kan, kita harus tahu latar belakang ilmunya bagaimana sih kan. Kadang-kadang dari segi bahasa aja sudah banyak yang salah, misalkan mau diikuti banyak sekali, kan kacau. Malah ini sudah berbicaranya dengan Al-Quran. Al-Quran itu banyak sekali yang harus diketahui, kan begitu. Bukan segelondong Al-Quran kemudian cukup lihat dengan terjemahan, tidak bisa. Terjemahan itu hanya sebatas mewakili makna yang tertulis saja. Di balik itu ada apa? Banyak kan gitu, ada sebab nuzul misalkan, sebab turunnya mesti kita kalau nggak tahu. Kemudian kita aktualisasikan di zaman sekarang, ya itu jadinya gitu. Maka kita harus bisa betul-betul melihat Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian corak agama, corak organisasi yang harus kita ikuti adalah yang betul-betul mencerminkan rahmatan lil alamin. Yang pengennya murah-murah, pengennya gawe ribet, jangan dengerin kalau kata saran saya, jangan dengerin, jangan ikuti. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih pada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena mungkin waktu juga, jadi langsung saja mungkin kesimpulan dari konsep rahmatan lil alamin mungkin untuk memberikan pemahaman pada siswa-siswa dari Wahidin, dipersilakan. Saya kira tadi banyak sekali penjelasan. Kalau untuk disimpulkan itu lebih susah. Jadi saya pikir rahmatan lil alamin itu ya, kita sudah masuk ke dalam mindset tersebut, sudah masuk ke dalam pemikiran, tadi sudah dibedah juga hatinya. Saya pikir ini sudah selesai. Artinya bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan rahmatan lil alamin, bagaimana kemudian kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kemudian kita harusnya punya hati yang bisa kita aktualisasikan kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, ya, kepada masyarakat di sekitar kita menjadi seperti apapun, jadi orang yang bagaimanapun, ketika ada konsep rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya di dalam pikiran kita, hati kita, maka otomatis mulutnya ini betul-betul rahmah, matanya ini betul-betul rahmah, tindakannya betul-betul rahmah. Jadi lebih kepada aktualisasi semacam ini. Insya Allah kalau misalkan betul-betul ada dalam penerapan yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, insya Allah perbuatan-perbuatan kita juga menunjukkan rahmah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin itu kesimpulan ya. Insya Allah apa yang tadi disampaikan lebih banyak daripada kesimpulan ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustaz Ahmad Bana yang sudah menyampaikan tentang konsep Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam ini adalah membawa kedamaian. Dan tadi dijelaskan juga bahwa ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ada 73 golongan nanti di akhir zaman, 72-nya itu masuk neraka dan hanya satu yang masuk ke dalam surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita bisa menjadi golongan yang bisa masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mungkin ada sedikit kata-kata yang menarik gitu dari pemaparan Ustaz tadi, yaitu bahwa Islam itu berseri bukan membenci, Islam itu mengajak bukan mengejek, Islam itu merangkul bukan memukul gitu. Jadi artinya kita coba terapkan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa Islam itu membawa kedamaian, membawa ketentraman, bukan malah sebaliknya. Jadi kita harus pahami konsep Islam rahmatan lil alamin dari sumber yang utuh, jangan sampai setengah-setengah bahkan tidak jelas sumbernya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk materi kita pada hari ini tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin pada acara kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat
dari SMK Wahidin Kota Cirebon. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk menutup acara kita hari ini, kita tutup dengan kalimat istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.